Ini yang sapi yang kami beli. Yang pertama, dia yang ini sapi yang pertama kita beli Pak. Harganya penjualnya menawarkan 25 juta. Kemudian sapi yang kedua juga sama 25 juta. Ketika kita tawar 1 ekor itu tidak dikasih. Karena ini, oh iya ya sebutnya. Ini referensi dari temannya Pak Anan Pak ya. Ini referensi dari temannya Pak Anan. Alhamdulillah katanya harga perkenalan yang sapi pertama dengan sapi yang kedua itu harganya 25 juta ya. Bapak namanya. Lokasinya di Pemulihan Pak. Kemudian sapi yang keempat itu dari sananya 24,5. Ini yang ketiga Pak. Nah, ini yang ketiga 24,5. Kemudian yang keempat juga sama. Kenapa yang sapi yang pertama dengan yang kedua dikasih? Karena kita belinya banyak. Kebetulan kami menjanjikan bahwa di masjid ini biasanya belanja sampai 10. Biasanya kan tahun kemarin kita 10 ya. Sekarang ada penurunan jadi 2 ekor. Akhirnya setelah karena bagian pembeliannya cukup piawai, kemudian juga Pak Anan itu Pak Wawan dalam lobbynya pinter, akhirnya dikasih lah Pak. Ini semua harganya rata 24,5. Insya Allah beliau menjanjikan sapi turun daging Pak ya. Kalau hitungan mereka jaga itu 150 kata hitungan. Tapi kan kalau di kurban mah beda, penyisitannya pasti ada sekitar 40 aman insya Allah katanya. Baik Pak. Kemudian yang kedua, sapi ini punya Pak Budi Pak, ini punya Pak Setiabudi. Ini sapi berarti yang ke-5 Pak ya. Ini yang buat tadi pada itu sapi yang ke-6 ya. Untuk sapi yang ke-6 di putar apa yang boleh tadi sebelumnya. Terus ini untuk Pak Budi. Kemudian sapi yang ke-6 dan sapi yang ke-8. Karena punya yang Pak Budi sapi yang ke-7 itu karena kita beli dari akhir, si Pak Hajinya menawarkannya 255 dan itu tidak dikasih cukup balot sampai menjelang setelah sholat maghrib baru di ACC. Dan itu pun si Pak Haji awalnya kita 1 juta buat ongkir katanya. Dan kita sampaikan bahwa ini Pak Masjid Pak Iuran, kita sampaikan bahwa net kita biayanya hanya ada segitu. Akhirnya alhamdulillah dikasih dan panitia belanja sapi sebanyak 6 ekor. Nah, mudah-mudahan harapan saya sebagai ketua, juga harapan yang lainnya sebagai panitia, mungkin juga bapak-bapak harapannya turun dagingnya sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya. Dan sapinya sehat-sehat mudah-mudahan, karena kalau dilihat kemarin mah alhamdulillah sehat. Begitu. Timbangannya yang di kulit pertama itu kelihatan naik karena tambah gemuk. Biasanya kalau sapi yang baru di perjalanan itu turun biasanya. Justru yang sapi yang dibeli kayak pertama kemarin kelihatan tambah. Dan mudah-mudahan sapi yang kedua juga kan seminggu, insya Allah nanti timbangannya naik. Itu Pak laporan pembelian. Dan kami dari panitia, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kurang yang kurang dipahami, maka bapak-bapak, ibu-ibu sebaiknya bertanyalah kepada kami, kepada panitia, ya Pak ya. Tidak bertanya kepada bukan yang panitia. Jadi kalau ke panitia kan langsung jawabannya A misalkan. Kalau ke yang lain kan bisa jadi melebar kemana-mana, bisa jadi salah paham dari sebelah salah pahaman. Bapak boleh nanti ketika ada hal yang perlu ditanyakan atau yang ada tidak berkenan, sampaikanlah kepada saya, kepada ketua, kemudian nanti kepada Kang Jailani, kalau kepada saya atau ke Bapak Ekmar Sana. Terima kasih.
kasih mungkin ke dari saya karena nanti klarifikasi cukup panjang. Jadi sambutan saya sebagai ketua dan juga pelaporan pembelian hanya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila itu wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Aib. Berikut sambutan dan sekaligus pembukaan tadi, Pak. Jadi ada untuk tahun ini per menit ini terkumpul 8 ekor sapi. Untuk 2 ekor sapi berasal dari Mudohi pribadi gitu ya, yang pengelolaannya diamanatkan kepada Kamal Jaya. Kemudian untuk 6 ekor sapi adalah kolektif dari para Mudohi di wilayah RW 16 dan ada juga yang dari wilayah RW 15. Begitu kami sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang mengganjal, nanti ada di segmen terakhir kita buka untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya akan dipaparkan tentang akumulasi keuangan, penerimaan ataupun kolektif keuangan yang Bapak Ibu sampaikan, yang akan dipaparkan oleh Bendahara Bapak Muhammad Celen. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, insyaallah saya mewakili bendahara akan melaporkan secara umum laporan keuangan sementara yang berjalan. Alhamdulillah secara sapi yang tadi disampaikan, tahun ini kita di 8 sapi, 2 pribadi yang sifatnya hanya menitipkan sapi, tidak kolektif. Kemudian 6 sapi sifatnya kolektif yang diatur atau diolah keuangan sapinya oleh panitia sampai pembelian. Nah, maka yang akan kita laporkan, pertama, dari 8 sapi yang masuk ada 56 mudohi secara total. Mudohi kolektif sejumlah 42 orang. 42 orang itu dari 6 sapi berarti yang kita kelola. Jadi keuangan yang kita terima untuk pembelian sapi itu 3.500.000. Jadi 42 mudohi dikali 3.500.000 sejumlah 147 juta. Nah, untuk pembelian sapinya sendiri tadi dari laporan Pak Aib, setelah terjadi pembelian, satu sapi harganya 24.500.000. Jadi 24.500.000 dikali 6 ekor sapi sejumlah 147 juta. Nah, jadi secara pembelian dana sapi atau dana pembelian sapi dengan dengan pembelian itu pas gitu Pak ya. Jadi tidak ada lebih, tidak ada kurang. Mungkin tadi salah satu tekniknya yang dilakukan oleh Pak Aib, kita mencari harga sapi di atas budget kita. Karena budget kita satu sapi itu 24.500, maka kita cari sapi yang 26, 25.500 supaya kita nego supaya masuk ke 24.500. Jadi artinya kita nyari bukan yang 24.500. Nah, kalau 24.500 kita nego mungkin jadi 23 atau 225, nah itu ada kelebihan anggaran. Nah, teknik yang kita gunakan seperti itu, maka kita memaksimalkan budget itu, dan alhamdulillah semua sapi yang kita beli di harga budget yang sesuai kita tentukan. Jadi secara laporan untuk sapi tidak ada sisa untuk pembelian sapi.
Kemudian untuk operasional kurban ada total 56 mudohi dari 8 sapi kali 200.000, jadi 11.200.000. 11.200.000 ini sifatnya operasional untuk kegiatan nanti pengelolaan kurban yang ketika pelaksanaan. Dan ini mungkin kita akan laporkan karena ini masih berjalan, jadi belum bisa kita laporkan secara rinci pengeluaran dan sisanya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada sumber pemasukan ketiga yaitu dari sponsorship. Nah, sudah 2 tahun ini ya Pak kita buka sponsorship. Maksudnya seperti apa? Karena setiap tahun kita selalu ada namanya seragam panitia ya. Untuk seragam panitia ini kalau kita menggunakan beban operasional yang 200.000 itu, maka akan terlalu menyedot anggaran, bahkan keperluan yang lain pun masih kita banyak ya. Sebenarnya makanya kita inisiatif membuka sponsorship dari para donatur dari Agnia untuk bisa bergabung berinfak di kegiatan ini sehingga bisa menutup posisi anggaran kaos tersebut. Nah, jadi untuk operasional kita akan fokuskan ke kegiatan. Toh kalau memang nanti dari sponsorship kekurangannya tidak terlalu besar. Nah, perlu diinformasikan untuk beberapa sponsorship yang masuk di kegiatan kali ini. Yang pertama ada Siti Tanto Triguna sejumlah